Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu bina pemahaman dan pengamalan Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan judul Tafsir Surat Al-Falaq. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, surat Al-Falaq, ya, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq artinya adalah waktu subuh, yang mana surat ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah, ya, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Baik, kita baca bersama-sama surat ini, ya, dengarkan baik-baik kemudian diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ya, selanjutnya kita akan mengambil penjelasan dari surat Al-Falaq ini. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, yang pertama di sini perhatikan isti'adzah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan isti'adzah? Isti'adzah adalah memohon perlindungan dan penjagaan dari segala sesuatu yang dapat memberikan bahaya. Ya, di mana di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pada ayat yang pertama, qul, katakanlah, ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata, untuk mengucapkan apa? A'udzu birabbil falaq, ya, aku berlindung, ya, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Dan di situ terkandung di dalamnya perlindungan, memohon perlindungan dan penjagaan, ya. Dari apa saja? Ya, nanti setelahnya disebutkan satu persatu, ya. Dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam, dari kejahatan wanita tukang sihir, dan dari kejahatan orang yang mendengki. Ya. Baik, yang kedua di sini perhatikan ar-Rabb. Ya, apa sih makna Rabb? Ya, Rabb adalah yang mengatur seluruh alam dengan menciptakannya, menyiapkan baginya kebutuhannya, dan memberikan nikmat kepadanya dengan nikmat yang agung. Ya, itulah makna Rabb, ya, atau biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan, ya, yaitu, ya, yang dimaksud Rabb tadi mencakup yang menciptakan, ya, kemudian juga memberikan nikmat, ya, dan juga yang mengatur seluruh alam ini. Selanjutnya yang ketiga, ya, makhluk. Nah, makhluknya yang di sini, ya, terkait di ayat yang kedua, ya, di mana kita memohon perlindungan dari kejahatan, ya, makhluknya, ya kan? Nah, makhluknya di sini maksudnya makhluk apa? Ya, di sini mencakup seluruh makhluk yang Allah ciptakan, ya, mulai dari manusia, jin maupun, ya, hewan. Ya, artinya ketika di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, ya, dan tentunya juga berarti artinya juga perintah untuk kita, ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya, ya. Nah, kejahatan makhluk ini bisa datang dari manusia, bisa juga datang dari jin maupun juga dari hewan, ya. Jadi makhluk di sini umum, ya, tidak hanya manusia saja atau jin saja atau hewan saja, tapi umum. Kemudian yang keempat, ya, malam gelap gulita, ya. Dan di sini kita masuk ke ayat yang ketiga, ya,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab," dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, di sini gelap gulita adalah tempat terjadinya kejahatan pada umumnya. Karena pada malam pada malam hari roh-roh jahat dan hewan-hewan pengganggu itu berkeliaran, ya. Jadi memang kenapa kita ini diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam, ya karena memang malam ini tempatnya terjadi kejahatan gitu. Umumnya kejahatan itu terjadi kapan? Malam, ya. Karena malam ini sepi, ya, orang nggak ada yang tahu. Jadi orang ketika berbuat jahat itu lebih aman, merasa tenang begitu. Berbeda ketika melakukannya ketika siang hari. Ya, oleh karenanya banyak pencuri, kejadian, perampokan itu biasanya terjadi kapan? Malam hari. Ya, begitu juga roh-roh jahat atau jin yang jahat yang mengganggu. Ya, mereka datang pada malam hari. Ya. Oleh karenanya juga Nabi SAW ya memerintahkan kita untuk menutup pintu-pintu rumah ketika sudah masuk atau tenggelam matahari. Gitu, artinya sudah mulai masuk waktu malam. Ya. Begitu juga hewan-hewan pengganggu nih, hewan-hewan malam ya yang biasa mengganggu biasanya juga keluar pada malam hari, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kejahatan malam. Ya. Kemudian yang kelima di sini nafatsat, ya. Ini berkaitan dengan ayat yang keempat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad," ya. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, ya. Jadi an-nafatsat ini artinya adalah tukang sihir. Maksudnya tukang sihir apa sih? Ya, nafatsat adalah tukang sihir yang menggunakan sihirnya dengan membaca mantra-mantra dan meludah sedikit ke ikatan-ikatan tali. Nah, ini ya biasanya kalau ada tukang sihir, ya, atau yang lebih kita kenal itu biasanya kalau kita ungkapan kita, ya, melet gitu kan, pelet atau santet gitu kan. Biasanya tukang sihir itu ketika dia membacakan mantra-mantra, jampi-jampinya itu biasanya dia meludah sedikit, ya, ke arah ikatan. Jadi yang namanya dukun itu ketika melet atau ketika melakukan santet gitu, biasanya ada barang seseorang yang ingin disantet atau dipelet, ya. Kemudian dia melakukan sebuah ikatan gitu sambil dia membaca mantra-mantra, kemudian dia sambil meludah sedikit ke arah ikatan-ikatan tersebut. Nah, ini juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari gangguan tukang sihir gitu. Karena memang ya, sihir itu memang ada nyata, ya, namun sihir itu tidak bisa merubah kenyataan. Iya. Kemudian yang terakhir adalah hasad, ya. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari orang yang hasad, ya, atau orang yang dengki, atau bahasa kita itu orang yang iri atau syirik gitu. Ya, hasad, apa sih hasad, ya? Di sini kita jelaskan nih. Hasad adalah tidak senang dengan nikmat yang diperoleh oleh orang lain, ya. Jadi kalau antum nih ngelihat teman antum mendapatkan kenikmatan, ya, kemudian antum nggak ingin, ya, atau nggak senang, ya, orang itu mendapatkan kenikmatan, ya, hati-hati, ya, bisa jadi dalam hati kita ini ada apa? Penyakit hasad. Ya, dan terakhir, ya, pembahasan terakhir yaitu pelajaran yang bisa kita petik nih dari surat Al-Falaq ini. Yang pertama, ya, perlunya berlindung dari berbagai kejahatan. Ya. Jadi kita jangan sampai merasa aman, ya. Sungguhnya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh pada pertolongan Allah, butuh pada penjagaan Allah, ya. Sehingga kita ini menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sering, ya, memanjatkan doa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, ya, dari segala kejahatan, ya. Karena memang kejahatan itu memang ada, ya. Entah tadi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kejahatan malam, ya, dari juga kejahatan tukang sihir atau kejahatan orang-orang yang hasad begitu. Dan pada surat An-Nas juga, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk berlindung dari siapa? Dari gangguan syaitan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, ya, adalah haram dan kufurnya orang yang melakukan sihir. Nah, ini orang yang melakukan sihir itu, ya, perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, ya. Bahkan tidak hanya haram, ya, perbuatan tersebut adalah kufur, ya. Artinya apa? Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Sehingga hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan sihir tersebut, ya. Bahkan Nabi SAW, ya, mengancam orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun, ya, dengan apa? Ya, dengan tidak diterima sholatnya selama 40 hari, ya. Bayangkan 40 hari sholat kita nggak diterima.
kita aja sholat yang biasa aja nih, yang sehari-hari ya belum tentu diterima. Ini 40 hari udah pasti nggak diterima ya. Bahkan kata Nabi SAW juga, kalau kita percaya nih, setelah kita datang, kita menanya kepada dukun dan kita percaya atas apa yang dia ucapkan ya, itu sama saja kita telah kufur terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan tersebut. Ya, bahkan orang yang pelaku apa tadi? Ya, tukang sihir itu ya, dalam Islam itu hukumannya berat. Ya, dalam Islam itu dia itu dihukum mati kalau nggak mau bertobat. Bayangkan. Ya. Perbuatannya dia sudah keluar dari Islam dan diberi hukuman apa? Dihukum mati. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah haramnya memiliki sifat hasad. Nah, ini juga sifat hasad. Kita harus berhati-hati dari sifat ini karena sifatnya juga berbahaya sekali ya. Karena orang yang hasad ya, sifat hasad itu bisa menghilangkan atau menghapus amalan-amalan kita. Sebagaimana api itu membakar kayu. Api kalau antum bayangkan ya, bakar kayu jadi gimana? Jadi abu, hilang begitu aja, kayunya nggak ada. Begitu juga sifat hasad, dia itu bisa menghilangkan, menghapus amalan-amalan yang kita telah perbuat selama ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjauhi sifat-sifat tersebut dan juga melindungi kita dari segala mara bahaya. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita tentang tafsir dari surat Al-Falaq ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami dan juga tentunya jangan lupa untuk diamalkan. Ya, sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.